Ya, media Vietnam panik takut bencana di Midin terulang lagi. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam. Dan di informasi bola selanjutnya, kemenangan penting Timnas Indonesia atas Vietnam, Ragnar Oratmangun dan Tom Hei bisa menjadi senjata baru. Dan yang terakhir, fans Thailand mengatakan, saya benar-benar benci lemparan ke dalam Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, media Vietnam Soha.vn panik takut bencana 20 tahun yang lalu terulang kembali. Bencana yang dimaksudkan adalah melihat Timnas Vietnam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia di Stadion Midin layaknya di fase grup Piala AFF 2004. Semalam Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan gol kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-52. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke urutan 2 klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 4 angka. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bagi Timnas Vietnam, hasil ini masuk kategori darurat bagi mereka. Sebab Timnas Vietnam selalu kalah dalam 6 laga terakhir di semua ajang, termasuk 2 kali tumbang dari Timnas Indonesia. Ya, rentetan hasil buruk ini membuat Soha.vn pesimistis Timnas Vietnam dapat menang saat gantian menjamu Timnas Indonesia di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 26 Maret 2024 malam. Ya, Soha.vn bahkan ketakutan kejadian 20 tahun yang lalu terulang kembali, yakni melihat Timnas Vietnam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia di Stadion Midin. Saat itu Timnas Indonesia racikan Peter White menang 3-0 di matchday ketiga grup A Piala AFF 2004 lewat gol-gol dari Muhammad Mauli Lesi pada menit ke-18, Boa Solosa di menit ke-21 dan Ilham Jaya Kusuma di menit ke-45. Timnas Vietnam mencapai tonggak terburuk sepanjang sejarah melawan Indonesia. Apakah bencana kalah 0-3 di Midin akan terulang? 20 tahun yang lalu di Stadion Midin, seorang pelatih kehilangan pekerjaannya di Vietnam setelah kalah dari Timnas Indonesia dengan skor 0-3. Kata Soha.vn. Ya, banyak pecinta sepak bola berharap Timnas Indonesia kembali memenangkan laga kontra Timnas Vietnam. Jika kembali menang, maka Timnas Indonesia selangkah lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Ya, pertahanan Indonesia yang kehilangan Jordi Amat dan Baggett cukup mendapatkan ujian ya, apalagi di posisi di bawah Mister Gawang juga ditepati kiper cadangan Adi Satrio, kata Kusnaini. Adi Satrio masih minim pengalaman dan tiba-tiba harus main karena kiper utamanya cedera, kata pria yang akrab disapa dengan Bungkus ini. Bagi Bungkus, debut Jay Itzes bersama skuad Garuda sangat-sangat mengesankan. Ya, penampilan solid Itzes membuat persoalan di lini pertahanan bisa teratasi, kata Bungkus. Dan di satu sisi, Bungkus menyoroti lini depan Timnas Indonesia yang kurang garang. Di awal laga, Sinteyong mempercayakan Hoki Caraka untuk tampil hingga separuh babak sebelum digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Sementara Ramadan Sananta baru diturunkan pada menit ke-87 usai Rafael Struijk ditarik keluar. Yang masih bermasalah adalah daya dobrak lini depan ya. Hoki Caraka kurang bisa memainkan peran sebagai target man. Begitu juga Sananta yang mainnya kurang lepas, kata Bungkus. Dia pun berpandangan kehadiran Ragnar Oratmangun dan Tom Hei akan menjadi senjata baru untuk Timnas Indonesia di pertemuan kedua melawan Vietnam nanti. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya di kandang Vietnam ya kita sudah bisa memainkan Ragnar Oratmangun dan Tom Hei ya. Kemampuan Hei mengorkestrasi permainan dan eksplosivitas Ragnar akan sangat dibutuhkan. Mereka berdua ini bisa membuat lini depan punya opsi yang lebih banyak untuk membongkar pertahanan lawan. Ya, tidak terpaku pada serangan-serangan sayap saja, kata Bungkus. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, fans Thailand di X menilai lemparan ke dalam dari Pratama Arhan senilai tendangan penjuru. Ya, apa yang terjadi? Ya, tuah lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali memakan korban dengan yang terbaru adalah Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin malam. Arhan yang masuk di babak kedua melakukan lemparan ke dalam khasnya yang langsung menusuk kotak penalti lawan. Kemudian terjadi dan Egy Maulana Fikri dalam posisi yang tepat
untuk memaksimalkan bola liar menjadi gol yang kemudian menjadi penentu kemenangan. Sebelumnya lemparan ke dalam Pratama Arhan juga mengawali terjadinya gol saat timnas Indonesia melawan Jepang pada Piala Asia 2023. Maka dengan begitu, efektivitas lemparan pemain Suwon FC tersebut, fans timnas Thailand pun menyebut betapa dia membenci situasi tersebut sambil menyematkan emoji tertawa. Ya, timnas Indonesia membuat Vietnam pulang dengan tangan hampa dalam lawatannya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tadi malam. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Egy Maulana Fikri menjadi pembeda usai mencetak gol pada menit ke-59 dan usai pertandingan ada sejumlah fakta menarik yang diciptakan oleh timnas Indonesia. Seperti apa? Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama, Philippe Rosier tidak pernah menang melawan timnas Indonesia. Ya, Philippe Rosier masih belum bisa menang atas timnas Indonesia. Dia kalah dalam 4 pertemuan kontra skuad Garuda. Kekalahan pertama tersaji saat tim asuhannya, Qatar, kalah 1-2 dari timnas Indonesia di Piala Asia 2004 lalu. Kekalahan kedua didapat ketika timnas Vietnam U22 tumbang 2-3 dari timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023. Kemudian kekalahan ketiga dan keempat tersaji di Piala Asia kemarin dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 0-1. Yang kedua menang setelah 20 tahun. Ya, bagi timnas Indonesia ini merupakan kemenangan pertama kualifikasi Piala Dunia untuk fase grup dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali Indonesia menang di kualifikasi Piala Dunia pada matchday pamungkas grup 8 kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Menjamu Turkmenistan di SUGBK pada 17 November 2004. Timnas Indonesia menang 3-1 dan gol-gol timnas Indonesia itu dilesakan oleh Ilham Jayakusuma alias hat-trick. Dan yang ketiga adalah potensi melesat di ranking FIFA. Ya, dengan kemenangan ini ranking FIFA timnas Indonesia berpotensi melesat 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Kemenangan atas Vietnam membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 15,37 poin. Sebanyak 4 negara yang bakal digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina, dan juga Lithuania. Yang keempat, peringkat 2 grup F. Ya, dengan tambahan 3 poin Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen grup F. Timnas Indonesia kini mengoleksi 4 angka dari 3 laga. Terpaut 2 poin dari Irak di puncak klasemen dengan catatan Irak baru main 2 kali. Sementara dengan Vietnam di posisi 3, timnas Indonesia unggul 1 angka. Lalu bagaimana dengan Filipina? Timnas Indonesia juga unggul sebanyak 3 angka. Dan yang kelima, kemenangan kedua beruntun. Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih timnas Indonesia atas Vietnam. Sebelumnya Indonesia juga menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023 kemarin.